Yuk, kita bareng-bareng melakukan perjalanan waktu, mundur puluhan ribu tahun ke belakang untuk mengungkap gimana sih ceritanya masyarakat purba di Kepulauan Indonesia ini bisa bertransformasi. Dari yang tadinya cuma penghuni gua sederhana, sampai jadi pendiri kerajaan-kerajaan megah. Gimana ya prosesnya? Oke, kita mulai dari sini ya. Ini adalah sebuah stensil tangan di gua di Sulawesi. Umurnya lebih dari 40.000 tahun. Ini bukan sekedar gambar loh. Ini tuh kayak sebuah pesan dari masa lalu yang jauh banget. Seolah ada suara yang bilang, aku pernah ada di sini. Pertanyaannya sekarang, siapa ya mereka dan seperti apa dunia yang mereka tinggali? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali ke titik paling awal, ke lanskap purba di Sulawesi, tempat di mana bisikan-bisikan pertama sejarah Indonesia ini terekam abadi di atas batu. Selamat datang di Leang-Leang. Disinilah kisah kita benar-benar dimulai. Coba deh bayangin, di antara formasi bebatuan yang keren banget ini, ada gua-gua yang jadi saksi bisu kehidupan manusia selama ribuan, bahkan puluhan ribu tahun. Dan coba lihat apa yang mereka tinggalkan buat kita. Bukan cuma karya seni yang luar biasa ya, kayak gambar babi rusa dan stensil tangan yang kita lihat ini, tapi juga jejak-jejak kehidupan mereka sehari-hari. Ada alat-alat dari batu, sisa-sisa makanan, kayak tulang hewan dan cangkang kerang. Semua ini seolah melukiskan gambaran sebuah masyarakat yang hidupnya benar-benar menyatu dan bergantung penuh sama alam. Oke, jadi kehidupan mereka sehari-hari itu sebenarnya kayak gimana sih? Yuk kita bedah lebih dalam lagi di babak berikutnya. Nah, dalam istilah antropologi, mereka ini dikenal sebagai masyarakat pemburu pengumpul. Tapi ini bukan sekedar pekerjaan ya, ini adalah sebuah sistem sosial yang utuh, sebuah cara hidup yang mendefinisikan peradaban manusia untuk sebagian besar sejarah kita di planet ini. Coba kita pecah satu persatu ya, apa artinya ini? Pertama, hidup mereka itu nomaden, alias selalu berpindah-pindah. Kedua, mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil, ya mirip kayak keluarga besar gitu. Ketiga, dan ini nih yang penting banget, mereka itu komunal. Berbagi itu bukan pilihan, tapi itu adalah kunci buat bertahan hidup. Dan yang terakhir, masyarakat mereka itu pada dasarnya egaliter. Nggak ada raja, nggak ada bangsawan, pemimpinnya pun informal, biasanya dipilih karena pengalamannya atau karena dihormati. Kutipan ini menjelasin poin kuncinya. Kenapa kok nggak ada konsep kekayaan? Ya simpel aja, karena kekayaan itu justru jadi beban. Kamu nggak bisa kan bawa ratusan hewan ternak kalau harus pindah tempat setiap beberapa minggu? Jadi gaya hidup mereka secara alami mencegah adanya penumpukan harta dan juga kekuasaan. Coba bayangin ya, selama hampir 40.000 tahun, cara hidup kayak gini tuh dominan, stabil, tangguh, dan berkelanjutan. Terus, tiba-tiba ada sesuatu yang berubah secara fundamental. Nah, apa itu? Perubahan itu, wah ini benar-benar game changer. Sesuatu yang sangat mendasar sampai membuka babak baru dalam kisah manusia. Pergeseran menuju peradaban dan lahirnya kerajaan-kerajaan pertama. Jawabannya, pertanian. Yap, ketika manusia belajar cara bercocok tanam dan beternak, mereka nggak perlu lagi tuh pindah-pindah terus. Mereka bisa menetap. Nah, ini memicu semacam efek domino. Ada surplus makanan yang bikin populasi tumbuh pesat, yang pada akhirnya butuh struktur sosial yang sama sekali baru. Garis waktu ini nunjukin betapa dramatisnya perubahan itu. Lihat deh, ada jeda puluhan ribu tahun antara para seniman gua di Leang-Leang dan munculnya kerajaan pertama di Indonesia. Ini jadi pengingat kalau hampir seluruh sejarah manusia itu dihabiskan sebagai pemburu pengumpul. Oke, sekarang mari kita lihat gimana transformasi ini terwujud di dunia nyata. Kita akan fokus ke kerajaan pertama yang tercatat dalam sejarah Indonesia, Kerajaan Kutai. Sekitar abad keempat Masehi, di tepi Sungai Mahakam yang subur di Kalimantan Timur, sebuah tatanan sosial yang benar-benar baru lahir. Inilah Kerajaan Kutai. Dan beda banget sama masyarakat Leang-Leang, mereka ini meninggalkan catatan tertulis. Dan lewat prasasti batu yang disebut Yupa ini, kita seolah-olah bisa mendengar suara mereka secara langsung. Prasasti ini bercerita tentang Raja Mula Warman. Coba perhatikan bahasanya, baik, kuat, dan bijaksana. Ini bukan lagi tentang jago berburu, tapi tentang kebajikan seorang penguasa dan kemampuannya untuk ngandain kenduri emas. Beda banget kan? Sekarang, biar kita benar-benar paham skala perubahannya, coba kita fokus sama satu angka ini, 20.000. Angka ini merujuk pada jumlah sapi yang dihadiahkan Raja Mula Warman kepada para pendeta. Bayangin deh, 20.000 ekor sapi.
Hal kayak gini kan mustahil banget dilakuin di masyarakat pemburu pengumpul. Ini nunjukin adanya kekayaan yang luar biasa, ekonomi pertanian yang canggih, dan hierarki sosial yang jelas, di mana seorang raja punya kuasa buat ngasih hadiah sebesar itu. Jadi, kalau kita bandingin langsung, kontrasnya jelas banget. Di satu sisi ada dunia yang egaliter, nomaden, dan komunal. Di sisi lain ada dunia yang hierarkis, menetap, ada konsep kekayaan pribadi, pajak, dan yang paling penting, ada sejarah yang tertulis. Transformasinya total. Nah, ini membawa kita ke kesimpulan dari perjalanan kita. Mari kita satukan kembali dua dunia yang sangat berbeda ini, yang pernah berdiri di tanah yang sama. Di sebelah kiri, jejak tangan tanpa nama dari masa prasejarah yang dalam, sebuah pernyataan eksistensi yang sunyi. Di sebelah kanan, prasasti Yupa, sejarah yang tercatat lengkap dengan nama raja, perbuatannya, dan hukumnya. Inilah perjalanan dari anonimitas ke identitas, dari kelompok kecil ke sebuah kerajaan. Pada akhirnya, ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah tatanan sosial yang sama sekali baru bisa muncul. Sebuah dunia yang gak lagi diatur cuma oleh siklus alam, tapi oleh kekuasaan seorang raja, titah para dewa, dan kekuatan kata-kata yang tertulis di atas batu. Perjalanan dari gua ke tahta ini butuh waktu 40.000 tahun. Ini bukan cuma cerita tentang Indonesia, ini cerminan dari kisah universal umat manusia. Dan ini nih ninggalin kita sebuah pertanyaan kan. Kalau perubahan sedahsyat ini bisa terjadi, kira-kira kekuatan apa, entah itu teknologi, iklim, atau ideologi, yang saat ini sedang membentuk dunia kita dan bahkan membawa kita kemana dalam 40.000 tahun ke depan?